Jungle. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai dapat diistilahkan dengan ar-rans atau gadai dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis, ran berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ar-rahnu. Ar-rahnu dalam etimologi artinya tetap dan kekal. Istilah yang digunakan dalam fikih untuk gadai adalah ar-ran. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan atau agunan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Jadi dapat disimpulkan, gadai adalah akad yang melekat pada utang piutang di mana suatu barang untuk jaminan membayar utang. Selanjutnya, hukum dasar gadai. Hukum dasar gadai yang saya jelaskan ada 3 bagian. Pertama, menurut Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat di atas, jadi gadai itu diperbolehkan dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayar hutang. Sedangkan hukum gadai menurut hadis, salah satunya itu dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedangkan Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. Dan dalam satu lafaz dikatakan Nabi SAW wafat sedangkan baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan 30 syak gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan merujuk pada hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh. Akan tetapi barang gadai itu harus ada dalam penguasaan murtahin. Adapun yang terakhir, hukum dasar gadai menurut ijma. Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan syahid sabi yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Dari landasan Al-Quran, hadis dan ijma tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh rahin atau murtahin. Selanjutnya materi jaminan. Jaminan merupakan suatu tanggung jawab yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain. Jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya uang prestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir. Jaminan dibagi 2. Pertama, ada jaminan umum dan jaminan khusus. Adapun jenis jaminan khusus, yang pertama jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti bangkrut. Yang kedua, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan uang prestasi. Benda debitur yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Namun, apabila dijaminkan adalah benda bergerak tidak berwujud, yaitu rekening bank, dalam hal ini rekening penampung, maka lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah gadai. Baik, materi selanjutnya yaitu kedudukan gadai dan jaminan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kan apa itu pengertian gadai dan jaminan. Gadai itu adalah perjanjian dalam sistem pinjaman syariah di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Nah, harta tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman atau juga kita sebut sebagai gadai. Nah, kemudian jaminan merupakan sebagai akad dengan arti akad menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang ini tidak bisa membayar utang tersebut. Nah, dari yang sudah saya baca bahwa gadai ini adalah menahan barang jaminan yang bersifatnya materi milik si peminjam. Nah, sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut harus bernilai ekonomis. Nah, dapat disimpulkan pula jadi gadai atau raya itu termasuk ke dalam jaminan, termasuk ke dalam salah satu bentuk jaminan. Menurut Sudarsono mengatakan bahwa gadai di dalam fikih disebut ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Nah, sedangkan menurut syara artinya menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Selanjutnya, ada Al-Azhar Bashir menyebutkan bahwa ran itu berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Nah, ran berarti menjadikan sesuatu benda ini bernilai menurut syara sebagai jaminan utang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini, seluruh atau sebagian hutang dapat diberikan. Pemberian jaminan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan menjamin atas hutang tersebut. Nah, hal ini untuk menjaga jika orang yang berhutang ini tidak mampu atau tidak bisa menepati janjinya. Jadi, pemberian jaminan tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan. Nah, kemudian para ulama ini sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh diberikan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut menyia-nyiakan harta. Kemudian jaminan yang boleh dimanfaatkan adalah barang jaminan yang membutuhkan pemeliharaan atau yang membutuhkan biaya pemeliharaan, seperti kendaraan atau barang lainnya yang memang membutuhkan biaya pemeliharaan. Akan tetapi jika barang jaminan tersebut tidak membutuhkan biaya pemeliharaan, sebagai contoh, apabila didiamkan tidak mengurangi nilai ekonomisnya, maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, seperti tanah dan barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Namun demikian, yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diutarakan dari berbagai sumber. Yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang diutarakan dari berbagai sumber tuh, maksudnya kayak misalnya tanah, dia kan tidak perlu adanya biaya untuk memelihara, tapi ada beberapa orang yang menjadikan tanah tersebut atau barang yang disita atau barang yang digadaikan ini dimanfaatkan gitu. Jadi kayak misalnya si tanah ini disewa kayak gitu. Nah, itu kan menjadi dimanfaatkan gitu si tanahnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedudukan gadai dan jaminan ini merupakan si gadai ini termasuk ke dalam salah satu jaminan, karena barang yang digadaikan ini adalah sebuah jaminan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kehujahan. Hujah atau hujat dalam bahasa Arab al-hujah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam, yang bermakna tanda bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Kadangkala kata hujah disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada materi
yaitu bentuk-bentuk barang gadai. Nah, dalam gadai itu sendiri ada penggadaian formal dan non-formal. Melalui lembaga pegadaian, yaitu lembaga formal, Anda dapat melakukan pinjaman dana secara cepat dengan memberikan barang sebagai jaminan yang akan digadaikan. Sahabat bisa dapat mengambil kembali barang jaminan yang digadaikan setelah menyetorkan sejumlah uang secara diangsur dalam jangka atau tempo waktu tertentu sebesar dana pinjaman. Dalam pengambilan dana tersebut, terdapat bunga yang harus dibayarkan oleh sobat sendiri. Namun, bunga yang dibayarkan tentunya lebih kecil dibandingkan meminjam kepada lembaga keuangan non-formal yang tidak bertanggung jawab seperti rentenir maupun bank keliling. Lalu, barang apa saja yang dapat teman-teman gadaikan untuk mendapatkan pinjaman kepada pegadaian? Yaitu yang pertama, emas. Emas merupakan salah satu jenis barang yang cukup umum dan banyak diajukan untuk menjadi barang jaminan gadai dalam melakukan pinjaman. Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin, ataupun hal lainnya. Selain perhiasan dalam bentuk emas, perhiasan dalam bentuk berlian juga bisa menjadi barang gadai. Yang kedua, sertifikat, yaitu dokumen-dokumen berharga yang dapat digadaikan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari menggadaikan sertifikat tanah ditentukan dari nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta seberapa strategis posisi tanah tersebut. Biasanya menggadaikan sertifikat tanah atau rumah dilakukan untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan merupakan motor atau mobil, menjadi salah satu jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan gadai. Sobat dapat menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan seperti surat tanda nomor kendaraan STNK atau buku pemilik kendaraan bermotor BPKB dan faktur pembelian terkait kendaraan tersebut. Yang terakhir yaitu barang elektronik. Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Nilai gadai dari barang elektronik tergantung pada kondisi barang tersebut. Semakin baik kondisi dan keadaan barang yang akan digadaikan dalam artian elektronik ini, maka akan semakin tinggi nilai gadainya. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi itulah beberapa jenis barang yang dapat digadaikan kepada penggadaian formal ataupun non formal. Tetapi ada beberapa barang yang tidak bisa digadaikan ya kepada lembaga formal ataupun non formal, seperti barang yang mudah busuk seperti makanan, barang yang dilarang seperti narkoba, dan barang yang berbahaya. Barang-barang mudah terbakar seperti senjata api dan gas tidak bisa diterima sebagai barang gadai tentunya. Nah, selanjutnya persoalan dalam pemanfaatan barang gadai. Di sini penulis mengangkat kasus dalam hal barang gadai, yaitu kendaraan, yang mana dalam kendaraan ada sepeda motor, di mana Rahin, si penggadai, itu tuh menggadaikan sepeda motornya kepada gadai yang non formal seperti orang kepercayaan, bank keliling, ataupun rentenir. Nah, di sini Rahin biasanya dirugikan karena murtahin atau pihak yang meminjamkan pegadaian itu memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk disewakan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Rahin, yang mana ini tentunya akan mendapatkan hasil yang sangat diuntungkan oleh pihak murtahin atau yang memberikan pinjaman gadai. Tentu Rahin akan rugi banyak karena dia mendapatkan pinjaman berupa uang sejumlah yang dia dapatkan dari pihak murtahin. Cuman barang yang dia gadaikan tersebut juga dimanfaatkan oleh murtahin tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini kan tentu akan menjadi masalah yang double ya untuk si pihak Rahin. Nah, dengan adanya kasus ini, gadai sepeda motor ini sudah menyimpang dari koridor Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Yang mana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, menurut syariat Islam, adanya kecurangan atau unsur pemerasan harus dihindarkan dan merubah dari sistem serta praktek yang ditetapkan. Karena itu, semua sudah melanggar dari aturan Islam dan dapat dikatakan praktek dan permanfaatan gadai sepeda motor itu tidak diperbolehkan. Dalam kasus ini ya tentunya. Sekian materi dari saya.